Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Yesus adalah air kehidupan kita. Barang siapa yang haus, kata Alkitab, datang kepadanya. Karena dunia ini seringkali dunia mendatangkan haus. Manusia haus akan damai sejahtera, manusia haus akan kasih sayang, manusia haus akan ketenangan, serta manusia haus akan berkat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau manusia haus ini tidak berjumpa pada alamat yang tepat, maka manusia bisa bukan hanya lagi haus, tetapi dapat menjadi buas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia di mana kita jalani hari-hari ini, banyak kita jumpai orang-orang yang buas. Buas di sini maksud saya dalam buas. Buas di sini maksud saya adalah buas dalam tanda petik. Artinya begini, karena ingin merebut berkat, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Kalau perlu nipu, nipu. Kalau perlu korupsi, korupsi. Kalau perlu akhirnya lakukan tindakan-tindakan yang amoral, dikerjakan juga. Yang penting saya dapat uang. Yang penting saya dapat berkat. Begitupun manusia yang haus akan kasih sayang, akhirnya menghalalkan segala cara. Kalau perlu akhirnya selingkuh sama suami orang. Kalau perlu akhirnya pergi ke tempat-tempat pelacuran karena merasa saya juga nggak dihargai, saya juga nggak diterima oleh istri saya juga nggak diterima oleh suami saya juga nggak diterima oleh mama dan papa saya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia yang haus menjadi dunia yang buas. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang haus, datang kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya aliran-aliran air hidup yang akan memuaskan dahaga jiwa kita. Hanya Yesus sumber kepuasan kita. Hanya Yesus sumber damai sejahtera kita. Sehingga waktu kita menyadari kuasa Yesus yang luar biasa ini, kita mengerti Dia bukan hanya penyembuh yang menyembuhkan penyakit kita. Dia bukan hanya juru selamat yang menyelamatkan hidup kita. Dia bukan hanya Allah yang perkasa yang akan berperang bagi kita. Tetapi Dia juga Kristus, adalah air kehidupan yang menghapuskan dahaga, yang memberikan kepuasan, yang memberikan ketenangan, dan memberikan keyakinan baru buat kita bahwa kita tidak akan pernah kekurangan, tetapi kita dipuaskan dalam kasih-Nya, dalam anugerah-Nya, dalam damai sejahteranya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, sekarang kita sedang membahas sangkakala yang ketiga. Setelah sangkakala yang pertama, kita tahu akan adanya kehancuran ekosistem alam. Sangkakala yang kedua akan adanya kehancuran ekosistem kelautan. Lalu yang ketiga, sangkakala ketiga ini ketika dibunyikan, apa yang akan kita perhatikan yang akan terjadi? Kita sama-sama bisa lihat dalam Wahyu pasal 8. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah
absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Nah, apa sebetulnya mau digambarkan oleh Alkitab yang akan terjadi pada sangkakala yang ketiga ini? Yaitu akan ada polusi pada air. Air yang seharusnya menjadi sahabat yang begitu dekat dengan manusia, tapi air kemudian menjadi pahit. Saudara bisa bayangkan gak? Manusia bisa hidup tanpa makan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia tidak bisa hidup tanpa air. Saudara kurang minum saja dalam sehari, saudara bisa mengalami dehidrasi. Bahkan dalam kondisi cuaca tertentu, kalau seseorang itu kurang minum, maka dia akan memiliki tubuh yang lemah. Dan bukan hanya tubuh lemah, biasanya panas badannya mulai meninggi karena manusia mulai mengalami dehidrasi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan di akhir zaman akan ada polusi yang bukan sekedar polusi biasa, tapi polusi pada sistem air, di mana air mulai menjadi pahit sehingga manusia sudah tidak dapat mengendalikan air lagi. Nah, lalu pertanyaan kita, bagaimana semuanya ini bisa terjadi? Masa sih kok air bisa menjadi pahit? Tetapi ketika kita mempelajari ayat bacaan ini, kita bersyukur Alkitab itu buku yang sangat luar biasa. Dia mengajar kita untuk hal-hal yang bahkan belum kita mengerti, saudara-saudara. Dan akhirnya ketika kita menghadapinya baru kita mengerti. Mungkin di waktu-waktu beberapa puluh tahun yang lalu kita nggak akan pernah bisa mengerti bagaimana air bisa menjadi pahit. Tapi hari-hari ini kita mulai melihat yang pertama, yaitu persoalan-persoalan dengan limbah pabrik. Lihat, orang-orang kaya mulai semakin gak peduli dengan orang miskin. Yang penting produksi saya jalan, yang penting pabrik saya jalan, yang penting untung saya banyak. Saya tidak peduli dengan limbah pabrik yang kemudian akhirnya menyengsarakan rakyat kecil. Ini kan gejala-gejala normal dalam hidup manusia sekarang. Orang yang merasa hebat mulai menginjak-injak orang yang dianggapnya sepele. Bahkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pelayanan juga sama. Kalau kita merasa gereja kita besar, kalau perlu kita bilang itu gereja-gereja kecil itu gak ada kuasa Tuhan di dalamnya. Begitupun dalam keluarga. Kalau suami merasa dia kaya, dia bisa seenaknya terhadap istrinya. Kalau istri merasa suami saya akan membutuhkan saya, maka dia akan seenaknya terhadap suaminya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah kejahatan model baru. Ini kejahatan modern yang akhirnya menghancurkan manusia pada hidup egosentris dan akhirnya menghancurkan orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, ini yang akan terjadi. Persoalan-persoalan dalam limbah pabrik ini, tapi bukan sekedar soal pabrik dan polusi pada air, tapi ini mengajar juga bagaimana manusia akan hidup dengan egois sekali. Yang penting saya untung, tidak peduli tahu dengan orang lain. Sebagai hamba Allah, saya hanya mengajak hal sederhana. Sangkakala ketiga ini sedang dibunyikan, tetapi saya mengajak setiap kita, mari jadi orang yang mulai peduli dengan orang lain. Apa artinya engkau untung besar kalau ada orang menderita? Apa artinya engkau tertawa jika tertawamu di atas tangisan dan penderitaan orang lain? Mari kita jadi orang-orang yang peduli dengan orang lain, mulai dari lingkungan yang paling sederhana, mulai dari keluarga kita sendiri. Suami, ayo hargai istri. Istri, ayo hargai suami. Orang tua, anak-anakmu bisa salah, tapi belajar menghargai anak-anakmu. Anak-anak, mari kita menghargai orang tua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mulai jadi orang yang membuang segala rasa keegoisan kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa lihat air kembali menjadi manis. Artinya kehidupan ini akan menjadi terasa penuh damai sejahtera. Jadi bagaimana air bisa menjadi pahit? Yang pertama, kita lihat persoalan-persoalan dalam limbah pabrik. Lalu yang kedua, persoalan-persoalan di mana air menjadi tempat sampah. Sungai-sungai, kali-kali, selokan-selokan menjadi tempat sampah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini gambaran sebaliknya, ketidakdisiplinan manusia. Karena dia merasa saya miskin, saya gak bisa bangun tempat sampah, tapi kan saya bayar pajak, tapi kan saya ditagih retribusi, tapi kan saya mesti bayar ini, tapi kan saya mesti bayar ini. Pemerintah kan kaya, saya kan bisa buang sampah sembarangan. Sehingga kalau persoalan limbah pabrik, orang kaya menyusahkan orang-orang sederhana, orang-orang miskin. Tapi sebaliknya, dalam persoalan tempat sampah, sebaliknya
artinya orang-orang biasa, orang-orang sederhana, orang-orang merasa yang kita nggak bisa beli tempat sampah, kita nggak bisa bayar tukang-tukang sampah, udahlah kita buang aja di selokan, kita buang aja di sungai-sungai, kita buang saja di kali-kali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang sudah tidak bisa hidup dengan disiplin lagi, ketika orang sudah mulai hidup sembrono, ketika orang sudah mulai hidup sembarangan, artinya pikiran keputusan yang diambil dia nggak peduli dengan akibat, menjadi orang-orang yang cuma berpikir pendek. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang membuat air menjadi pahit, ini yang bisa membuat damai sejahtera kita terampas, ini yang bisa membuat lingkungan yang tadinya begitu bersahabat akhirnya menjadi lingkungan yang kembali menyerang kita. Lalu yang ketiga, bagaimana air bisa menjadi pahit, saya pelajari, yaitu persoalan-persoalan di mana manusia mulai semakin sulit mendapat air yang segar. Sampai sekarang salah satu industri yang cukup menguntungkan adalah industri menjual air, saudara-saudara. Waktu pertama kali orang menjual air ditertawakan, masa air putih saja dijual. Itu bicara beberapa puluh tahun yang lalu. Orang tertawa ketika orang menjual air putih, saudara-saudara. Tetapi hari ini itu bukan lagi menjadi sebuah industri biasa. Itu telah menjadi industri raksasa, di mana setiap manusia rasanya membutuhkan air segar. Karena apa? Karena air segar telah menjadi barang yang langka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar manusia jangan egois. Dari sini kita belajar manusia mulai berpikir panjang. Di sini kita belajar manusia jangan memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi mari kita jadi orang yang jadi berkat. Mulai belajar memahami orang lain, belajar mengerti orang lain, belajar berpikir panjang. Maka kita akan melihat segala sesuatu yang Allah ciptakan menjadi indah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang berbeban berat, mungkin saudara sedang panik, bingung dengan kehidupan ini, mungkin saudara sedang membutuhkan damai, kekuatan, saudara sedang membutuhkan mujizat dalam hidup saudara. Saya percaya tidak kebetulan saudara mendengarkan program ini. Yesus mengasihi saudara dan Yesus punya rencana yang indah buat hidup saudara. Jika saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan iman kami, bawa kami untuk melihat bahwa segala yang Tuhan ciptakan itu baik. Buang segala keegoisan, buang segala kesombongan, buang perasaan diri kami berharga, dan buang dalam hidup kami Tuhan segala model pemikiran yang pendek. Ajar kami berpikir tentang yang panjang, tentang anugerah, kasih setia Tuhan, bagaimana kami menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yesus selalu berikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.